Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saat ini kita akan masuki lagi renungan yang terambil dari Matius 25 ayat ke-20 sampai 26. Hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam." Tema renungan saat ini adalah Allah menginginkan peningkatan. Ketika hamba-hamba tersebut sama-sama menerima kepercayaan atau pemberian dari Sang Tuan sesuai kapasitas masing-masing. Yang membedakan mereka adalah mental mereka, sehingga berkat yang diperoleh juga berbeda. Bahkan salah satunya mengalami banyak kehilangan. Padahal Sang Tuan ingin hamba-hambanya mengalami peningkatan. Kita akan merenungkan mental seperti apa yang seringkali menghambat anak-anak Tuhan sehingga tidak mengalami berkat, tidak mengalami kepercayaan atau janji Tuhan yang lebih besar. Pertama, mentalitas kemiskinan. Salah satu hal terpenting yang harus kita miliki adalah pengertian akan firman Tuhan tentang peningkatan. Hamba yang mendapatkan 1 talenta adalah contoh dari mentalitas kemiskinan. Jika seseorang tahu benar tujuan Allah memberkati adalah karena ia ingin anak-anaknya mengalami peningkatan, maka ia tidak akan ragu-ragu lagi untuk mengelola segala yang Tuhan percayakan dengan semaksimal mungkin. Orang yang memiliki mentalitas kemiskinan adalah orang yang pola pikirnya salah. Dia mau hidup menderita, tapi bukan karena panggilan Allah, melainkan karena dirinya seorang yang tidak menghargai setiap janji dan kerinduan Allah. Mentalitas kemiskinan hanya akan menghambat pekerjaan Allah atas dunia ini. Mentalitas kemiskinan bukanlah ciri dari anak Tuhan, karena Tuhan kita itu kaya. Orang yang memiliki mentalitas ini tidak akan pernah dapat melihat kekayaan janji Tuhan bagi masa depannya. Kemiskinan akan berkata bahwa Tuhan tidak mampu. Mentalitas kemiskinan tidak boleh ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yang kedua, mentalitas ketakutan. Seringkali ketakutan kita tidak pernah terjadi. Itu hanya ada di alam pikiran kita. Semakin memikirkannya, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah berani untuk melangkah. Dalam ketakutan tidak ada iman. Ketakutan hanya akan menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Takut untuk melangkah, takut untuk mencoba, takut apa kata orang lain yang belum tentu benar. Takut dan terus takut, akhirnya bukannya mendapat malah kehilangan. Mereka yang menerima janji Bapa adalah mereka yang bebas dari rasa takut atau intimidasi. Karena itu sudah semestinya sebagai anak-anak Tuhan tidak menyimpan mentalitas seperti ini dalam dirinya.